are Tim 3 Hukum Tata Lingkungan dengan Ketua Trisna Simamora, anggota Sonia, Ripka Sari, Dewi Elena, Mahkota, Immanuel, Kevin, Patrick, dan terakhir Arjun Pascal dengan dosen pengasuh Dr. Insinyur Martono Angusti, SHMM Hum. All About Hukum Tata Lingkungan, selamat menyaksikan. 1. Temukan kasus yang sama yang mengandung cacat eksekusi. Sini kelompok kami ngambil contoh putusan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 362 garing pidana sus garing 2013 garing PN Serang tentang menghasilkan limbah B3 dengan tidak melakukan pengelolaan tanpa izin, di mana perbuatan itu dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, di mana perbuatan tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana terdakwa AW dalam hal ini berkedudukan sebagai yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan di PT DCM dengan jabatan sebagai General Manager yang bertugas untuk memastikan semua operasi dan produksi sesuai dengan rencana dan visi perusahaan, di mana terdakwa AW bertanggung jawab pula untuk menyusun strategi dan kebijakan produksi dan operasi di PT DCM. Terdakwa melaporkan semua pekerjaannya kepada Mr. Nek, pelaku atasan terdakwa yang berkedudukan sebagai direktur. Perbuatan yang dilakukan atas nama PT DCM. PT DCM pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2011 telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan. Yang perbuatan itu diduga telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam UU PPLH. Terdakwa yang menandatangani dokumen ke Bea Cukai dan dokumen laporan triwulan penanganan limbah B3 yang dikirim ke KLH garing Belha PPPE Jawa, garing Belha Provinsi Banten, garing Belha Kota Cilegon, dan dokumen ketenagakerjaan tapi khusus untuk perjanjian kerja bersama karyawan yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Dokumen UKL-UPL terdakwa yang mempunyai kebijakan untuk penyimpanan bahan baku dari sisa hasil proses produksi dari resin plant ke lokasi Jalan Raya Merak kilometer 116, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Terdakwa mempunyai kebijakan untuk penyimpanan bahan baku hardainer dari sisa hasil proses produksi dari resin plant ke lokasi Jalan Raya Merak kilometer 116, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Perbuatan terdakwa mengirim dan selanjutnya melakukan penyimpanan sisa hasil produksi atau limbah di lokasi PT DCM Depo B kilometer 116 adalah diduga perbuatan pidana, menimbang bahwa sebagai ketentuan pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penyimpanan adalah salah satu bentuk kegiatan pengelolaan. Sampai saat ini tidak ada izin untuk kegiatan penyimpanan maupun pembuangan limbah dari Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya di lokasi kilometer 116 Jalan Raya Merak, Kelurahan Geram, Kecamatan Grogol di Kota Cilegon. Oleh karena itu terdakwa dikenakan pasal 103 JO pasal 116 ayat 1 huruf B JO pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang. 2. Melakukan perbuatan menghasilkan limbah B3. 3. Dan tidak melakukan pengelolaan. Namun, majelis hakim berpendapat unsur kedua tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Oleh karena salah satu unsur dari pasal 103 Junto pasal 116 ayat 1 huruf B Junto, pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terkait kasus di atas, dapat dianalisis bahwa dalam putusan ini, pengadilan dalam membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum melalui unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. A. Tentang unsur subjektif, bahwa pengadilan dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa terdakwa terbukti sebagai General Manager PT DCM, bertindak sebagai pemimpin kegiatan atau sebagai pelaku tindak pidana. B. Tentang unsur objektif, pengadilan dalam pertimbangan hukumnya mengakui bahwa perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum ada atau terjadi. Akan tetapi TKP-nya atau lokus delicitinya tidak tepat sebagaimana yang diuraikan jaksa penuntut umum. Pengadilan menyatakan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, penyimpan B3 tersebut adalah di depo kilometer 116, sedangkan yang didakwakan jaksa penuntut umum terjadi di depo kilometer 117. Akan tetapi, dalam pertimbangan yang lain bahwa dari uji coba laboratorium dan berdasarkan keterangan ahli Dr. Emil Budiarto terungkap ada suatu zat kimia yang berbahaya di depo kilometer 117. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya perbuatan terdakwa juga terbukti merupakan perbuatan pidana yang terjadi di depo kilometer 117. Dengan demikian, seharusnya terdakwa juga dijatuhi pidana, bahkan pidananya seharusnya diperberat dengan sepertiga sebagaimana yang diatur dalam pasal 117 seperti dakwaan jaksa penuntut umum.
Untuk nomor 2, di sini kami akan mewakilkan teman-teman kelompok 3 untuk memberikan kritik dan saran terhadap pengalaman negatif dan positif selama 14 kali pertemuan. A. Terhadap teman-teman. Untuk teman-teman kelompok 3, pengalaman positifnya yaitu kami kompak dalam menyelesaikan tugas. Kemudian untuk pengalaman negatifnya, terkadang ada 1 atau 2 orang dari kelompok 3 yang sangat lama mengumpul tugas yang dibagikan hingga kami semua harus menunggunya. Untuk teman-teman yang lain, kami rasa cukup baik dalam memberikan tanggapan terhadap kelompok yang mempresentasikan tugas dan cukup adil dalam memilih pemenangnya. Saran kami untuk semua anggota kelompok 3 yang selama 14 kali pertemuan ini bersama mengerjakan tugas, semoga hal negatif yaitu keterlambatan dalam pengumpulan bagian tugasnya hingga teman kelompoknya menunggu supaya sikap itu diubah agar tidak menjadi kendala dalam kerja kelompok untuk selanjutnya. Untuk teman-teman yang lain, semoga sikap sportifnya dalam menilai kelompok lain tetap dijaga dan lebih baik lagi jika dikembangkan. Sebelumnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Mata Kuliah Lingkungan Hidup, Bapak Martono SH, karena sudah mengajarkan kami dengan baik dan sopan. Kami sebagai mahasiswa sangat senang dapat dosen seperti Bapak yang membimbing kami untuk tekun belajar dan memahami pelajaran. Semua materi yang Bapak kasih kepada kami, mudah kami mengerti dan pahami. Saran kami kepada Bapak, tetaplah jadi dosen yang terbaik bagi mahasiswa-mahasiswa. Dan untuk beberapa Bapak Ibu dosen mata kuliah yang lain, kami hanya bisa kritik dan saran. Semua Bapak dan Ibu dosen sudah mengajarkan kami menjadi mahasiswa yang sopan dan baik memberikan materi yang bisa kami cerna. Saran dari kami, semoga kedepannya Bapak dan Ibu dosen bisa lebih semangat mengajarkan kami menjadi mahasiswa berbakti dan budi pekerti. Terima kasih kepada Bapak dosen pengasuh kami untuk mata kuliah Hukum Tata Lingkungan Hidup, Bapak Dr. Insinyur Martono Angusti SH MM yang dimana sudah mau memberikan bahan dan materi tentang hukum tata lingkungan hidup kepada kami dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-14 yang terakhir ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Semoga ini menjadi bahan ke depannya untuk kami, Pak. Dan begitu juga dengan Ketua Kelompok 3, saya mengucapkan terima kasih yang sudah mau merekrut saya sebagai anggota kelompok untuk Kelompok 3, dan teman-teman kelompok juga terima kasih sudah mau menerima saya juga. Untuk tugas kali ini saya akan mengkritik diri saya sendiri yang dimana saya selalu terlambat untuk memberikan tugas kepada tim kelompok 3 dan teman-teman. Terlebih untuk ketua kelompok, mohon maaf atas seringnya keterlambatan saya memberikan tugas yang untuk dipresentasikan. Saya mohon maaf atas kesalahan saya dan terima kasih juga sudah mau memaklumi saya atas kesalahan saya juga. Buat teman-teman semua, terima kasih juga saya ucapkan. Terima kasih.